Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suparmi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tangkil. Yang saya hormati karyawan SD Negeri Tangkil. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara saya diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah rangkaian tugas dari seorang calon guru penggerak. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti 1 jam ke depan saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Untuk acara yang pertama nanti pembukaan, yang kedua inti, dan yang ketiga lain-lain, yang keempat adalah penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah acara kita nanti berjalan dengan lancar. Amin. Yang kedua yaitu acara inti. Acara inti adalah diseminasi budaya positif yang akan saya bawakan sendiri. Perkenalkan, saya Apriani, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Kita akan mempelajari tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif yang di sini yang akan kita bahas mungkin diawali dari budaya positif yang ada di kelas, berlanjut kepada budaya positif di sekolah. Yang kita utamakan adalah tentang anak-anak. Pembelajaran dengan paradigma baru atau pemikiran baru, bahwa pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan lagi kita menuntut murid sesuai keinginan kita sebagai guru, terus membentuk murid, kamu harus begini, harus begitu. Untuk paradigma baru ini kita tidak seperti itu, tetapi kita lebih kepada menuntun anak seperti itu dengan kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda, karena setiap anak memiliki cara belajar masing-masing. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah pemikiran yang selama ini diyakini, tetapi ternyata itu adalah salah, bahwa guru itu mengontrol murid. Enggak, guru bukan pengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efeknya efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti kita memberikan penghargaan, ngasih reward, ngasih hadiah, seperti itu. Pemikiran kita, oh itu bagus atau bermanfaat, tapi nanti coba kita ke depan setelah mempelajari materi ini, apakah itu baik atau tidak untuk anak, nanti ada jawabannya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sejauh ini saya sendiri sebagai guru terkadang ngeritik murid, kamu itu kok gimana, kamu ini begini, kamu itu begini, harusnya kamu seperti ini. Nah, itu membuat rasa bersalah anak-anak. Pokoknya kita ngasih kata-kata terus
biar anaknya itu merasa bersalah. Seperti itu, apakah benar? Nanti jawabannya di belakang. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Sejauh ini kadang orang dewasa atau guru itu merasa lebih lebih berkuasa untuk memaksa, untuk menyuruh seperti itu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Itu kalau dari teori stimulus respon. Tapi pada kenyataannya, pada teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap manusia itu punya kebutuhannya masing-masing, jadi beda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu maksudnya sudut pandang. Kadang kita melihat anak kayak kok kayak pola, kebanyakan tingkah kayak gitu. Itu menurut pandangan si A. Kemudian pandangan B beda. Oh, anak itu banyak gerak. Oh, dia mungkin dia itu aktif. Oh, mungkin dia itu punya bakat di olahraga atau apa seperti itu. Jadi pandangan itu seseorang melihat orang lain itu berbeda-beda pada teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kan maksa, kayak kita mengomentari orang atau mengkritik orang. Oh lah ya kudu niki kan harusnya seperti ini. Maunya kalau jadi murid itu harus seperti ini. Itu namanya kita memaksa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Pada ketika memandang sesuatu, ketika memandang masalah, setiap orang pasti punya pandangannya masing-masing dan merasa, oh pendapatku benar kan itu. Seperti memilih warna saja. Oh, ijo ki oleh HP kan oleh sejuk, wah ya ora ya. Orang nek ngono kae ceria wae kayak kuning kayak gitu. Semua orang punya pendapat dan kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi ternyata perilaku itu, mereka melakukan sesuatu itu memiliki tujuan masing-masing. Yang kadang kalau ketika kita dalami, ketika kita tanya alasannya, oh ternyata benar. Dia melakukan itu seperti pada waktu murid saya sendiri. Kelas 1 minum minuman namanya saya kurang tahu gambarnya singa, warnanya ungu. Jadi tempatnya kemasan itu loh Mbak, seperti kayak kerating den, pokoknya minuman dewasa seperti itu. Beli di warung Pak Toyib. Ada murid saya 2 beli minuman itu di tempat Pak Toyib. Kemudian Mas Febri sebagai kakak kelas yang pernah dinasehati oleh gurunya mungkin bahwa minuman itu tidak boleh diminum, itu minuman orang dewasa. Mungkin Mas Febri pernah mendapatkan masukan seperti itu. Ketika adik kelasnya minum minuman itu, sama Mas Febri langsung disaut, dibawa ke kantor. Tapi murid saya tidak tahu tujuannya Mas Febri ini ngopo. Kemudian murid saya lapor ke saya, Bu Apri, minumanku dijaluk Mas Febri. Dijaluk gimana? Diminta paksa, direbut Bu. Saya belum mengerti kalau minuman yang dimaksud seperti itu. Kemudian saya coba mencari Mas Febri, itu kan baru sudut pandang murid saya.
bahwa Mas Febri itu nakal, mintai minuman anak kelas 1, merebut secara paksa. Kemudian saya mencari Mas Febri. Terus Mas Febri belum sampai saya temukan, malah mencari saya sendiri sambil melihatkan minuman itu yang gambar singa itu. Bu, ini muridnya Bu Apri ada yang bawa minuman seperti ini. Ini kan nggak boleh, ini untuk anak dewasa. Oh iya betul Mas Febri, kayak gitu. Terus sama Mas, ini disimpan tuh Bu, apa dibuang Bu, kayak gitu. Berarti Mas Febri itu kalau sudut pandang kita dan sudut pandang dari murid saya, Mas Febri itu jahat, nakal, merebutin minuman. Ternyata dalam sudut pandang lain, ketika kita melihat Mas Febri, saya sebagai guru, kok dia merebut minuman dari adik kelasnya seperti itu, ternyata itu adalah bentuk perhatian dari Mas Febri. Ternyata Mas Febri itu malah nalar, malah perhatian sama adik-adik, seperti itu. Kadang kita melihat Mas Febri itu banyak kesalahannya, banyak ini. Tapi mungkin ada juga hal-hal baik dari Mas Febri yang belum sampai disampaikan, tetapi kita sudah mengucap bocah ngeyel tenan kayak gitu. Nah itu Mas Febri mungkin padahal punya alasan untuk itu, kayak gitu. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setiap diri pribadi itu yang kontrol ya kita sendiri, bukan orang lain. Semisal kita mau apa saja, semisal ada hal yang ada sampah di koridor, kita lewat, kita mau milih diamkan saja atau sampah itu kita pungut, yang kontrol itu diri kita, bukan orang lain. Bukan kok terus itu harus atau adanya peraturan, kamu harus menciptakan lingkungan yang bersih seperti itu. Bukan karena tuntutan dari luar, tetapi lebih kepada diri kita sendiri yang dapat mengontrol kita sendiri. Mau ngapain kita? Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika kita menasehati anak kok ngeyel banget dan dia tidak mau mengikuti kata-kata kita, nah itu yang sedang berkembang di dalam diri anak tersebut, bahwa memang tidak bisa orang lain itu mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk terus nggak bisa, itu kita katakan gagal. Ternyata enggak. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Tidak ada yang kalah. Tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi anak itu bagaimana kita mendisiplinkan anak tanpa imbalan atau reward, tanpa ancaman, apalagi hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas kita itu cuma menumbuhkan, tidak memaksa, tidak menghukum. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan ini yang sering yang sudah kita gaungkan selama ini, sejauh ini, yaitu adanya profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Itu sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada nilai kebajikan yang lain, yang namanya Ibu Primary Years Program, bahwa nilai kebajikannya itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri, serta komitmen. Ada juga nilai kebajikan tentang keterampilan hidup yang kita ajarkan kepada anak. Nilai kebajikannya itu tidak hanya profil pelajar Pancasila. Kalau menurut saya ini tidak kalah pentingnya bahwa dalam belajar, dalam mengajar anak-anak di sekolah baik di SD, SMP maupun SMA, yang paling penting itu adalah keterampilan hidup. Ya mungkin untuk profil pelajar Pancasila itu lebih kepada juga sebagai warga negara yang baik. Tapi ini juga tidak kalah penting tentang keterampilan hidup. Bagaimana manusia itu sekolah itu ya diajari. Besok pas kalian ada di masyarakat itu seperti apa? Contohnya seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Seperti itu. Jadi kita di kelas maupun di luar kelas selama di sekolah, kita mengajarkan anak itu untuk bisa dipercaya, dapat dipercaya. Karena ini sangat penting ketika mereka terjun di masyarakat, di tempat kerja, dan sebagainya. Kemudian tidak boleh juga merendahkan orang lain. Itu adalah nilai yang perlu kita tanamkan karena semakin kesini kita lihat media sosial, anak-anak sangat memprihatinkan sekali tentang tidak merendahkan orang lain. Tidak merendahkan orang lain itu bukan hanya kepada teman sebaya, tetapi kepada guru dan juga orang tua murid, mungkin orang tua murid lain yang datang ke sekolah. Itu kita juga harus memiliki sikap hormat terhadap mereka. Ada kasus banyak yang saya lihat di Instagram, seperti ada murid yang dikasih nilai jelek sama orang tua, sama gurunya, kemudian gurunya dibacok. Ada yang diketapel. Kita itu guru, tetapi malah itu sudah perilaku yang sangat merendahkan orang lain sekali. Seperti tidak dihargai. Ada guru di Sulawesi, wakil kepala sekolah, membuat kebijakan baru di sekolah SMA atau SMK seperti itu, saya lihat di video. Kemudian kebijakan itu mungkin dianggapnya murid tidak berpihak pada mereka, istilahnya mereka kurang setuju terhadap kebijakan yang dibuat oleh wakil kepala sekolah yang baru tersebut. Kemudian di dalam video tersebut bu guru itu mau pulang, sudah pakai helm, sudah pakai tas. Di parkiran kuncinya dijabut sama muridnya. Kemudian digangguin seperti ini, ayo coba seperti itu adalah murid kepada guru. Saya rasa sangat tidak menghargai sekali orang lain, apalagi guru yang seharusnya mereka hormati. Kuncinya digini, terus yang lain mengelilingi guru tersebut, kemudian bersorak-sorak kayak bilang syukurin tidak bisa pulang, ye kamu nggak bisa pulang, kayak gitu, sambil neriakin guru seperti itu. Banyak perilaku siswa yang semakin kesini semakin tidak sesuai dengan nilai kebajikan
mereka merendahkan orang lain, seperti itu. Ini sangat memprihatinkan. Jadi ketika belajar di sekolah, selain materi, hal-hal seperti ini, nilai-nilai kebajikan seperti ini lebih penting untuk mereka sebagai bekal mereka untuk menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya di masyarakat. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Apa sajakah kebutuhan manusia yang disebutkan itu? Nah, ini 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia sebagai alasan bagi mengapa manusia itu melakukan sesuatu. Manusia melakukan sesuatu, ada yang demi bertahan hidup, bekerja demi bertahan hidup, dapat gaji. Ada juga yang melakukan sesuatu karena kasih sayang atau rasa diterima. Contohnya seperti kasih sayang kita sama anak. Kita melakukan segala sesuatu karena kita sayang sama anak kita, seperti itu. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, seperti itu. Seperti sekarang yang sedang berlomba-lomba menjadi presiden atau ya paling DPR kayak gitu. Mereka melakukan banyak hal agar mereka bisa menjadi penguasa, termasuk korban materi, korban waktu, dan sebagainya. Kemudian kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan, seperti bermain, humor, kayak kita melihat HP, lihat YouTube, itu kita melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan kita, yaitu kebutuhan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau tanya, coba Bu Okta. Bu Okta, ketika melakukan sesuatu, ini ada 3 alasan ketika Mbak Okta melakukan sesuatu. Contohnya mengajar, jamnya ngajar, terus Bu Okta mengajar. Itu alasannya apa? Untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa memang dari diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Untuk menghargai diri sendiri. Oh ya, terima kasih Mbak Okta. Jadi motivasi itu memang terbaik itu adalah dari diri sendiri untuk menjadi orang. Jadi muncul dari diri sendiri, dan saya melakukan ini bukan karena orang lain, bukan karena aku orang dapat penghargaan atau dapat imbalan, tapi memang dari diri kita sendiri, dorongan kita sendiri. Oke, bagus Mbak Okta. Lanjut ya. Nah, ini ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita tadi ada penghargaan, ada hukuman. Ini ternyata hukuman ada juga konsekuensi. Beda ya, hukuman sama konsekuensi. Kadang ada anak
nggak mengerjakan PR, terus kita kasih tugas, kamu nulis saya akan mengerjakan PR 50 kali di kertas ya, seperti itu. Itu termasuk sanksi atau hukuman? Murid nggak mengerjakan PR, terus gurunya nyuruh tulis, kamu di luar, tulis kamu, saya tidak akan mengulangi atau saya tidak akan mengerjakan PR 50 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Coba kita coba bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sebagai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, berarti disuruh nulis 50 kali tadi masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena sudah ada ketentuan dari awal, misalnya nggak mengerjakan PR itu besok ada hukumannya menulis. Ya sudah dari awal kegiatan itu sudah dibuat kesepakatan kelas. Jadi misalnya ada tugas si mengerjakan besok menulis kata apa berapa kali atau menulis bacaan apa berapa kali. Biasanya kalau konsekuensi itu, Mbak. Baik, terima kasih. Betul Bu, ketika di awal sudah ada kata-kata atau kesepakatan, berarti itu termasuk konsekuensi. Ketika apalagi itu sudah tertulis di peraturan kelas atau ya kalaupun lisan tapi sudah disaksikan oleh anak-anak satu kelas, itu merupakan konsekuensi. Tetapi beda cerita ketika anak tidak tahu apa-apa, tidak ada perjanjian di depan, tidak ada sosialisasi atau rembukan bersama yang anak-anak tidak tahu, cuman tiba-tiba ngasih hukuman, ngasih sanksi yang dadaan. Oh, kamu nggak nulis, berarti nulis apa? Semisal kamu berkata kotor, kalau sudah di awal janjian sudah semua murid tahu kalau berkata kotor nanti mengucap menulis ayat apa, menuliskan astagfirullah 50 kali atau apa, berarti itu adalah konsekuensi. Tapi kalau tidak ada janjian di awal, tahu-tahu kamu ini ya, kamu ini, atau kamu baca Al-Fatihah 10 kali, insidental gitu ya, dadaan seperti itu. Mencuri itu pasti dihukum. Berarti itu adalah hukuman. Semisal semisal tidak mengembalikan penggaris ke temannya. Kalau di awal sudah ada perjanjian, ketika tidak mau mengembalikan penggaris, maka kamu wajib mengembalikan 2 kalinya atau apa seperti itu. Berarti itu adalah konsekuensi. Berarti konsekuensi itu intinya kan Di awal sudah sosialisasi ke anak, ada kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, di awal sudah dikasih tahu semua sudah tahu itu nanti konsekuensi. Kemudian mungkin yang baru, istilah baru ini adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan ngasih hukuman atau konsekuensi kayak gitu, tapi nanti kita saling berbicara, cari jalan terbaiknya, seperti itu namanya restitusi. Ini yang dikembangkan atau yang kita pelajari di guru penggerak. Untuk membedakannya kita bisa ini coba ya, yang tadi tentang ini. Langsung ke materi yang selanjutnya aja. Jam 11. Materi. Posisi kontrol.
posisi kontrol guru. Yang satu sebagai penghukum, kemudian dua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini adalah kata-kata yang diucapkan. Contohnya penghukuman itu biasa dilakukan oleh guru-guru kita dulu waktu kita sekolah di SMP atau SD gitu. Hormat berdiri selama 1 jam kayak gitu. Itu waktu saya SMP ada hukum yang seperti itu, hukuman kayak gitu. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian yang selanjutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Bicaranya itu pelan-pelan tapi membuat anaknya itu merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bu guru. Kata-katanya itu lembut tapi di hati itu nyesek gitu ya, bikin murid merasa bersalah. Ada juga posisi kontrol guru yang sebagai teman. Jadi guru sebagai teman siswa. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bu guru ya, sekali ini saja. Ya sudah, kalian tidak pakal seperti itu. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini yang sering saya lakukan, yaitu sebagai teman. Dan setelah saya mengikuti CGP kemarin, ternyata yang saya lakukan itu kurang tepat. Memposisikan guru sebagai teman untuk murid kurang tepat. Kemudian ada posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu yang biasa dikatakan oleh guru-guru dengan teori kontrol pemantau. Nah, kamu itu kemarin sudah nggak bawa topi, minggu ini nggak bawa topi lagi. Itu berdasarkan data biasanya kalau pemantau. Datanya si anak udah berapa kali ketahuan kamu nggak bawa topi seperti itu. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Kata-kata yang biasa diucapkan oleh posisi kontrol guru sebagai manajer seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, seperti itu. Jadi seperti anak itu diajak berpikir kesalahanmu itu apa, terus kamu memperbaikinya maunya seperti apa gitu. Biar kamu tuh biar kesalahanmu itu tertebus, biar mengetahui kalau dia salah. ya, kesalahanmu apa, biar dia itu tahu dan berpikir. Orang nggak usah disebutkan kamu hari ini makanya kamu dapat hukuman ya. Injustice kan? Ya, harus dia sendiri yang tahu. Kemudian terus kamu kalau udah tahu seperti ini, kamu mau memperbaikinya seperti apa? Ini ada guru yang biasa ngomong, saya kecewa sekali sama kamu, itu ada. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah contoh yang dari manajer tadi ya. Jadi menanyakan solusi dari masalah kamu. Misal kamu melakukan apa, kamu pengennya gimana untuk bisa menebus kesalahanmu? Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Nah, ini tadi yang posisi teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu ada ancaman ya. Berarti pemantau. Kemudian yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Yang selanjutnya yaitu pelajaran tentang keyakinan kelas. Materi tentang keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu apa? Mungkin ada yang merasa bahwa keyakinan kelas ini adalah kata-kata baru yang sering kita dengar
di awal itu namanya peraturan kelas, gitu. Yang di kelas-kelas itu kan temanya peraturan kelas. Gitu. Tapi di sini kok ada keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas ini apa toh? Seperti itu. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Karena kalau di peraturan kadang tidak boleh terlambat seperti itu. Pada keyakinan kelas nanti bahasanya positif. Tidak ada tidak ada jangan, seperti itu. Nanti ada step-stepnya. Kemudian sedikit saja dan mudah diingat kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya satu poster itu tertulis peraturan kelas sampai panjang banget dan banyak gitu. Kalau dia keyakinan kelas itu enggak, cuman sedikit dan mudah diingat. Jadi anak-anak, oh ini aku harus seperti ini. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan sudah, karena dibentuk sendiri atau dibuat sendiri oleh warga kelas atau warga sekolah sehingga memang sesuai kebutuhan mereka, bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah yang kita beli di kayak tukang cetak peraturan, tukang-tukang apa itu yang membuat seperti ini kan ada yang sudah jadi, semisal kayak mau akreditasi ada bapak-bapak yang menawarkan gitu. Ini ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas seperti ini, paketnya ini harganya seperti ini. Tapi kalau kita beli seperti itu tidak sesuai dengan lingkungan kita, tidak sesuai dengan murid kita, tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau keyakinan kelas itu kan kita bikin sendiri, jadi lebih cocok untuk warga sekolah atau warga kelas itu sendiri. Karena semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi bahasanya itu positif, tidak ada jangan, tidak ada tidak. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tugas itu kan bisa PR, bisa piket, atau tugas diskusi ketika belajar. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, mungkin di peraturan tuh banyak sekali. Seperti tidak boleh mengejek teman, tidak boleh merusak barang teman atau barang milik teman lain seperti itu. Kalau di peraturan kelas mungkin dijabarkan bisa jadi banyak, tapi di keyakinan kelas cukup mewakili, yaitu satu kalimat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Saling menghargai itu bisa menghargai guru maupun menghargai teman mereka sendiri. Kita tempel, kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Merasa aman itu ya banyak sekali di peraturan-peraturan, mungkin tidak boleh berisik atau di kelas, tidak boleh berlarian di dalam kelas. Itu kan peraturan-peraturan kelas. Pada keyakinan bisa diringkas menjadi setiap anggota kelas perlu merasa aman. Merasa amannya itu apa? Itu banyak sekali. Ini adalah segitiga restitusi. Restitusi tadi yang ada hukuman, konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, jalannya atau prosesnya seperti apa restitusi itu? Restitusi itu bisa kita gunakan ketika kita punya murid memiliki kesalahan atau melakukan sesuatu yang kurang pas dengan keyakinan kelas. Kita gunakan segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah. Contohnya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah pertama adalah dengan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Ini adalah tahapan restitusi.
berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau anak salah itu bisa juga mereka itu adalah proses mereka dalam belajar. Tidak murni itu kesalahan yang terus tidak ada kata maaf atau kesalahan yang besar yang tidak bisa ditolerir seperti itu. Untuk anak kecil apalagi anak-anak kita anak SD melakukan kesalahan itu berarti mereka sedang belajar. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa berbicara ke murid kita bahwa berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Bapak Ibu guru juga pernah melakukan seperti itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak menyalahkan. Di awal-awal sudah enggak apa-apa. Setiap orang itu punya pernah melakukan kesalahan. Gak usah takut kayak misalnya kita nggak mau cari yang benar atau yang salah kok. Kita hanya ingin mencari jalan atau solusinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak nanti bisa curhat, ngapa kok melakukan seperti itu. Seperti saya sama Mas Febri kemarin, saya tidak langsung menyalahkan Mas Febri. Ya Mas, kalau saya adalah penghukum atau saya tidak melakukan restitusi kepada Mas Febri, saya mesti ngejar Mas Febri dan Mas Febri, kamu itu jangan nakali adik kelas, kamu itu salah. Itu yang akan saya katakan kepada Febri ketika dia melakukan hal itu. Tapi untungnya sebelum ada kasus itu saya sudah belajar ini di materi CGP. Jadi saya tanyain dulu Mas Febri, alasanmu apa? Kamu pasti punya alasan melakukan sesuatu, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu gitu. Jadi malah membesarkan hati anak ketika dia sudah curhat atau mencurahkan alasannya dia melakukan sesuatu. Tapi ketika alasannya itu memang kurang pas, kita bisa meluruskannya. Kamu melakukan sesuatu, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Gitu. Di sini yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibikin. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jelas sudah selesai materinya. Penutup atau konklusi kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Dari sistem among itu dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Materi sudah saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oh ya, bentar Bu, saya pindah kamera dulu. Monggo Bu. Ya, saya tadi mendengarkan yang dari awal itu mengenai kalau nggak salah kebajikan atau apa ya? Nilai-nilai kebajikan. Ya, itu kan ada item yang dinamakan percaya diri. Percaya diri. Ini berdasar pengalaman kemarin ketika kita di Rolkosu itu kan
sudah ada pertanyaan yang sudah ada iming-imingnya Iya. hadiah. Iya. Nah, yang aktif itu anak laki-laki terus yang dari 0 sampai apa ya namanya? Sampai terakhir peraih Bu Sita itu gembira yang dapat yang laki-laki. Nah, ini kan teman kasus namanya. Yang anak perempuan itu sebenarnya bisa tapi dia tidak berani. Dan bagaimana? Ini kan kasus di sekolah kita cara memunculkan rasa percaya diri. Karena dari kelas 1 sampai kelas yang ikut kemarin itu tidak mau ya Bu, banyak yang tidak mau. Belajar kan kebetulan di sini ada temuan gitu. Dan ini monggo bagaimana cara pemecahannya atau nanti per kelas dengan sistem apa monggo supaya bisa langsung diterapkan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Itu aja saya pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Suparmi tentang lebih kepada percaya diri. Ya. Memunculkan percaya diri pada murid-murid karena kemarin kasusnya ada apa ya? Pertanyaan semacam kuis bersama Gembira Lukazu. Itu yang maju itu Yang anak maju, laki-laki terus. anak Dan dari sana laki-laki, menghendaki yang perempuan. Tidak mau. Sampai mau diberikan penghargaan pun tidak mau maju. Nah, bagaimana tindakan kita untuk memunculkan percaya diri anak itu memang tidak mudah, tetapi sedikit-sedikit bisa kita latih dari dalam kelas. Contohnya untuk kelas saya, kelas 1 itu setiap pagi ada memimpin doa. Memimpin doa itu yang memimpin adalah murid dan bergiliran. Saya mungkin waktu saya SD, ketika saya SD yang memimpin doa adalah ketua kelas. Dan ketua kelas terus. Jadi ketua kelas adalah orang terhebat di kelas karena paling percaya diri bisa memimpin teman-temannya. Rakyatan cuma berdoa dok kayak gitu. Dok kayak gitu. Kalau pas saya SD seperti itu. Dok artinya nunduk dulu, ngasihkan kehormatan, dok ya, terus dok berdoa kayak gitu. Selesai duduk terus berdoa kayak gitu lah ya. Nah, yang saya coba untuk baru tahun ajaran yang ini, yang kemarin pun saya belum mempraktekkan. Saya untuk berdoa giliran yang mimpin menurut absen. Mau tidak mau memang harus mau maju. Kalau menurut absen mungkin besok, aduh Bu, besok absenku, aku harus bisa memimpin doa kelas. Mungkin dari malam mereka sudah kepikiran atau latihan di rumah. Jadi di kelas 1 itu berdoa, pokoknya gini, di depan mereka bilang sikap berdoa. Untuk berteriak atau satu kelas bisa mendengar sikap berdoa, mereka mengatakan seperti itu untuk bisa didengar satu kelas itu butuh keberanian. Tidak semua siswa mau dan bisa. Di depan kelas dilihat teman-temannya bilang sikap berdoa, gitu. Terus teman-teman istiqomah sip gitu ya Mbak ya, istiqomah sip. Terus berdoa mulai, berdoa mulai. Teman-temannya mengikuti berdoa. Setelah selesai berdoa, semua teman-temannya berdiri. Mau tidak mau, mereka harus mau jadi dirijen. Hiduplah Indonesia Raya. Setiap anak punya kesempatan itu dan harus mencoba walaupun dia itu pendiam. Seperti saya punya murid 2 di kelas itu, Tama sama Nuril yang nggak mau nulis, kurang percaya diri karena belum bisa membaca sendiri di kelas. Kalau bicara lirih, tetap saya tuntut. Ayo tetap maju. Ini tanggung jawabmu. Selain melatih percaya diri juga tanggung jawab juga.
ayo kita tanggung jawabmu, hari ini kamu yang mimpin, kamu harus bisa. Seperti itu. Kemudian walaupun kata-katanya lirih, awal-awal lirih, gak apa-apa, lagi besok jatah lagi, harus berani lagi seperti itu. Sehingga pada putaran berikutnya itu sudah tidak menurut absen lagi, kadang mereka malah rebutan. Aku bu, aku saya mimpin bu, seperti itu. Itu langkah kecil, baru langkah kecil saja. Langkah kecil yang saya mulai terapkan di dalam kelas. Mungkin dari langkah kecil tersebut kita bisa menghasilkan perubahan yang besar. Kita tidak bisa memaksakan satu sekolah harus seperti ini peraturannya. Memang harus memulai dari diri sendiri, seperti itu Bu. Begitu juga pulang sekolah, saya juga murid itu seperti itu. Jadi yang salah pertama itu murid, bukan guru. Itu usaha saya untuk memunculkan percaya diri anak. Kemudian itu baru yang awal pelajaran. Di dalam pelajaran, saat pelajaran ada juga latihan, maksudnya kayak tutor sebaya gitu. Saya rasa dia sudah bisa dan memang dia itu memang merasa bisa, dan saya maksudnya bisa menyampaikan sesuatu yang benar kepada teman-temannya, saya suruh maju, nggak apa-apa. Atau kamu pengen jadi guru kok, kayak gitu, tak kasih kesempatan gitu. Kalau yang kelas saya memang ada, tapi ya masih ke yang pintar-pintar aja, maksudnya yang akademiknya lebih menonjol seperti itu, mungkin mau. Tapi kalau yang akademiknya kurang, masih nggak pede juga untuk maju. Tapi kalau yang untuk memimpin doa kan memang harus semua. Jadi melatih ke semuanya. Seminder-minder apapun, selirih-lirih apapun, itu tanggung jawab kalian, seperti itu. Itu yang saya terapkan. Itu Ibu, terima kasih. Ya, monggo dilanjut. Okay. Pertanyaan yang lain? Oke, Ibu. Ini tentang keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas tadi. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Oh iya, terima kasih Bu. Tadi memang saya baru tahapan-tahapan gitu ya, tapi belum di kelas itu seperti apa prakteknya gitu kan Bu. Maksudnya kalau di kelas nyari keyakinan ki apa? Tadi cuma tulisan-tulisannya seperti itu. Keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kebutuhan anak. Yang pertama itu yang kita yang menjadi dasar kebutuhannya anak, bukan kebutuhan kita atau memaksakan kehendak peraturan sekolah gitu. Oh, anak-anak kita membuat seperti awal pelajaran kayak gitu, awal tahun ajaran Ibu, misal kelas 3, kelas 3 awal tahun pelajaran, dari kelas 2 naik ke kelas 3. Ayo kita membuat keyakinan kelas, apa yang kita yakini di dalam kelas. Diawali dengan misalnya sudah berkumpul di dalam kelas, kita awali keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan kelas. Kalian ingin membuat peraturan kelas seperti apa? Apa yang pengen kalian buat? Aturan seperti apa? Yang sering mereka tulis mesti mengerjakan PR, tidak boleh menyontek, anak-anak kecil kayak gitu. Terus tidak boleh mengejek, tidak boleh buang sampah sembarangan, melaksanakan piket. Itu nanti banyak tulisan-tulisan kita kumpulkan di papan tulis. Ayo apa? Kamu lagi apa? Pengennya apa? Peraturannya? Bu, tidak boleh terlambat ya wes, ditulis tidak boleh terlambat kayak gitu. Kemudian banyak kan, mungkin ada 10 lebih dari berbagai macam usulan dari anak-anak. Kemudian setelah peraturan itu, namanya peraturan kelas bukan keyakinan. Setelah peraturan itu sudah tertulis di papan tulis banyak kan, kita ringkas menjadi keyakinan. Contohnya,
semisal tidak mengejek teman, terus itu ke menghargai orang lain, atau mengganggu teman, tidak boleh mengganggu teman saat belajar, tidak boleh mencoret buku teman. Nah, itu kan peraturannya banyak, tapi kita ringkas yang sama itu menjadi menghargai orang lain. Kemudian ada yang tanggung jawab seperti itu, Bu. Sehingga jadilah kalau keyakinan kelas itu berkisar 5 sampai 7, tidak terlalu banyak. 5 sampai 7, tujuannya tidak banyak apa? Biar selalu ingat, oh ada kebersihan, ada kedisiplinan, ada menghargai orang lain, terus ada tanggung jawab seperti itu. Jadi anak-anak lebih mudah menghafalnya. Begitu Ibu, terima kasih. Gitu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ya. Silakan Bu Okta. Sejauh ini mungkin kita lebih sering ada pada posisi kontrol guru sebagai teman. Betul sekali, saya juga seperti itu. Ya. Ya. Terus apakah hal itu memberikan efek negatif untuk siswa? Ya. Oke. Sebagai teman, kontrol guru sebagai teman itu memang biasa kita lakukan, terutama guru-guru muda. Jadi apa ya? Kayak teman lah, apalagi misal saya ngajar kelas atas tuh nggak mau galak gitu kan, nggak tega kayak gitu. Terus malah kadang mereka nempel-nempel bu guru, terus terlalu dekat hubungannya itu ya. Kalau efek positifnya ada, jadi murid itu merasa senang kayak gitu kan, sekolah itu senang banget karena oh aku akrab ki, aku berteman ki sama bu guru, aku dikonjol karo bu guru kayak gitu. Itu adalah positifnya, tapi ternyata ada negatifnya juga. Apa itu negatifnya? Contohnya ya, ini menurut saya, semisal ada Mbak Putri, Mbak Putri yang terlalu akrab kadang sama guru, gitu kan? Kadang dia senang banget masuk kantor kayak gitu kan. Tidak seperti guru lain, tidak seperti murid lain. Iya. Nggak ngerjakan tugas juga masih dihargai. Tidak ada rasa gimana. Iya. Ya, itulah efek negatifnya. Jadi murid itu jadi kayak bergantung sama bu guru. Kayak ketergantungan. Lah, Bu, aku butuh semisal. Bu, aku lupa nggak bawa makan, WA-in ibu dong, kayak gitu. Kayak terus kayak teman. Iya, kayak teman, terus bergantung sama gurunya. Nah, kemudian mungkin hanya berlaku kepada guru-guru tertentu, misalnya Mbak Putri ya akrabnya semisal sama Bu Okta. Ya Mbak Putri terus terlalu dekat sama Mbak Okta dan ketergantungan kayak gitu loh. Tapi tidak merata, dia tidak ke semua guru, dia nyaman. Jadi malah kenyamanan itu hanya pada satu guru. Jadi malah sama guru lain itu merasa bosan atau malas atau apa seperti itu. Begitu Bu. Jadi lebih kita kurangi ya. Kita sebagai yang biasanya menetapkan guru sebagai kontrol teman itu lebih mengurangi intensitasnya agar murid juga ada rasa segan kepada guru dan tidak tergantungan sama guru seperti itu. Lebih baik kepada kontrol manajer, lebih menjadi manajernya murid-murid. Yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Sudah cukup? Ya, waktu pas ya. Ini sudah 1 jam. Pas sekali. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Ini yang Bapak sudah berangkat Jumatan seperti itu. Alhamdulillah diseminasi tugas calon guru penggerak sudah selesai.
Kemudian dari apa yang saya sampaikan, banyak kekurangan, banyak salah kata, itu adalah kehilafan saya, mohon dimaafkan. Ketika ada hal-hal yang baik yang saya sampaikan tadi, semisal bisa untuk dipraktekkan atau dijalankan untuk perubahan kebaikan pendidikan Indonesia, semoga bisa kita praktekkan bersama di sekolah kita, sehingga budaya positif ini memang benar-benar membudaya di sekolah kita. Amin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menginjak acara yang selanjutnya, yaitu penutup, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mbak sini Mbak. Sing,